Oke, halo semuanya. Saat ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi PostgreSQL dan juga cara membuat database dan tabel di dalamnya. Pertama-tama buka aplikasi PostgreSQL. Ya, akan muncul seperti ini. Kita enter sampai di bagian password. Kita masukkan password yang kita buat ketika pertama kali menginstal aplikasi ini. Jika sudah, kita bisa mengecek versi dari aplikasi ini dengan cara select version. Nah, di sini akan muncul versi PostgreSQL-nya adalah 10.17 yang 32 bit. Cara membuat database yaitu dengan cara memasukkan kode create database. Misalnya database yang mau dibuat adalah kami. Nama database-nya adalah kami. Titik berganda. Oke, database-nya sedang dibuat. Ya, database-nya sudah dibuat. Jika teman-teman ingin menampilkan semua database yang ada, teman-teman dapat menampilkannya dengan cara /L, yaitu list of database yang akan menampilkan data-database yang telah dibuat. Ini adalah database yang pernah saya buat. Oke, saya akan membuat tabel dengan cara koneksi ke database yang bernama MyDB. Oke, cara connect ke database-nya kita ketik /c nama database-nya, terus kita sudah terkoneksi ke database-nya. Oke, pertama-tama kita akan membuat tabel. Teman-teman masukkan create tabel. Nah, nama tabelnya ini bisa masukkan terserah. Di sini saya akan membuat tabelnya adalah tabel data mahasiswa. Yang pertama ini kita akan memasukkan kolomnya. Kolom pertama adalah NIM. Di mana NIM ini mempunyai tipe integer. Berikutnya adalah nama. Nama memiliki tipe varchar. Varchar di sini. Ini maksimum jumlahnya adalah 80. Berikutnya adalah jurusan dengan tipe datanya adalah teks. Berikutnya ada IP. Tipe datanya adalah array integer yang dapat kita masukkan dengan teks buka kurung dan tutup kurung datar. Berikutnya masukkan ID. Kolom kelima adalah ID yang bertipe integer. Berikutnya kita tutup kurung dan titik berganda membuktikan kalau kita telah selesai membuat tabelnya. Nah, tabelnya telah dibuat. Sekarang kita akan menginput data ke dalam tabel tersebut. Ya, cara menginput datanya dengan cara kita ketik insert into, nama tabelnya adalah tabel data mahasiswa dalam kurung. Ini masukkan kolom-kolom yang tadi dibuat. Itu pertama NIM, berikutnya nama, berikutnya jurusan,
berikutnya IP, berikutnya ID, dan kita tutup kurung, dan di bawahnya kita masukkan values-nya atau nilainya. Values-nya adalah yang pertama, di baris pertama saya akan buat adalah NIM-nya. NIM-nya adalah 2019 001. Terus kita tulis di sini namanya, misalnya mahasiswa 01 atau MHS 01. Berikutnya jurusannya adalah misalnya teknik informatika. Terus titik koma lagi, masukkan IP-nya. IP-nya adalah misalnya di sini IP-nya adalah 3.3.5.3.4. Nah, berikutnya jika sudah kita tutup kurung awalnya, kita buat masukkan ID-nya. ID-nya di sini, karena ini adalah data pertama, kita masukkan ID-nya, ID yang pertama atau 01. Nah, jika sudah selesai, kita tutup kurung, menandakan inputnya telah selesai. Kita titik koma. Nah, ini berarti data telah diinput. Jika ingin mengecek datanya setelah diinput, kita gunakan select bintang from nama tabelnya, yaitu tabel data mahasiswa. Nah, di sini telah muncul data yang tadi kita input. Oke, berikutnya kita input lagi datanya sampai 3 data saja kita input. Oke, data yang kedua kita masukkan sama seperti tadi, insert into nama tabelnya, tabel data mahasiswa, tabel data mahasiswa, tabel data mahasiswa, ke kurung, kolomnya NIM, nama, jurusan, ID, IP dulu baru ID, tutup kurung. Berikutnya values atau nilainya di sini. Untuk data keduanya kita masukkan ID-nya adalah misalnya 2019 012, terus namanya misalnya di sini MHS 12. Berikutnya jurusannya adalah teknik informatika. IP-nya adalah IP-nya 3.3.4.3.2. Kita tutup kurung kerawalnya. Berikutnya kita masukkan ID-nya. ID-nya karena ini adalah data kedua, jadi ID-nya saya input 02. Jika sudah diinput, kita titik ke atas, kita tanda petik, kita berikutnya tutup kurung dan titik koma. Oke, data kedua sudah berhasil diinput. Berikutnya adalah data ketiga. Data ketiga kita akan masukkan dengan cara insert into nama tabelnya seperti tadi, tabel data mahasiswa,
Berikutnya inputnya NIM, tabel kolom pada tabelnya NIM, nama, jurusan, IP, ID. Valuesnya kita masukkan values atau nilainya. Misalnya di sini NIM-nya adalah 2019 002. Terus namanya adalah misalnya MHS 02. Terus berikutnya jurusannya misalnya di sini sistem informasi. Terus IP-nya kita masukkan misalnya IP-nya adalah 3.3.3.2.5. Berikutnya datanya, ID-nya, karena ini data ketiga berarti ID-nya adalah saya masukkan 03. Nah, di sini kita tutup kurung dan titik koma. Oke, data telah diinput. Oke, data ketiga telah diinput, berarti datanya telah selesai kita input. Coba kita lihat hasilnya. Select bintang from nama tabelnya adalah tabel data mahasiswa. Nah, di sini tabelnya sudah selesai dibuat. Kita bisa menampilkan data dengan misalnya nih, kita ingin menampilkan data yang dengan ID 1. Kita dapat membuatnya dengan cara hanya menampilkan data yang ID-nya 1 saja. Kita dapat melakukannya dengan cara select bintang from tabel data nama tabelnya, tabel data mahasiswa, where itu artinya di mana ID-nya sama dengan where ID-nya sama dengan 01. Oke. Nah, di sini data yang ditampilkan hanya data yang ber-ID 1. Oke, jika teman-teman ingin menghapus tabel, teman-teman bisa menggunakan perintah delete from nama tabelnya, misalnya tabel D yang tadi saya buat, delete from D. Nah, ini berarti sudah terdelete. Coba kita coba tampilkan tabel D-nya. Select bintang from D. Oke, di sini data dari tabel ini sudah dihapus. Yang tadi kita buat delete tabel D sudah dihapus. Itu jika teman-teman ingin menghapus datanya. Oke. Jika kira-kira sampai di sini saja penjelasan saya tentang cara membuat tabel, membuat database, dan cara menghapus data pada tabel.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.